Dari slide yang pertama yaitu struktur perusahaan untuk travel penerbangan gerak. Yang pertama adanya manajer keuangan yang dijabat oleh saudara Iskia. Yang kedua manajer operasional yang dijabat oleh saudari Kalista. Dan manajer pemasaran yang dijabat oleh saudari Perhatian. Yang kedua pembahasan kita tentang tujuan dari perusahaan kita. Ini tujuan dari perusahaan kita. Yang pertama itu melayani penerbangan yang sebaik mungkin. Artinya kita berusaha untuk menarik minat untuk masyarakat menggunakan jasa dari kita. Yang kedua, tujuan umum meningkatkan penerbangan domestik dan penerbangan internasional dengan tarif yang rendah untuk meningkatkan pasar. Yang artinya di sini kita berusaha untuk meningkatkan minat untuk penerbangan domestik ataupun penerbangan internasional dengan tarif yang rendah untuk meningkatkan pasar. Selanjutnya tujuan khusus kita yang pertama itu meningkatkan penerbangan domestik antara lain seperti Jakarta dan Pasar atau dari Pasar Medan dengan tarif minimum untuk menambah frekuensi penerbangan sehingga kita dapat meningkatkan produktivitas perusahaan kita. Itulah beberapa pembahasan beberapa kali ini. Saya akan menjelaskan struktur organisasi dalam satu perusahaan itu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi satu perusahaan itu dapat beroperasi, dan struktur organisasi itu juga mempunyai tingkatan atau susunan yang berisi pembagian fungsi-fungsi dalam suatu perusahaan seperti anggota organisasi berdasarkan suatu jabatannya. Dan pembuatan organisasi, struktur organisasi juga ditujukan untuk membuat proses kerja tiap elemen organisasi seperti menjadi lebih mudah, efisien, serta optimalnya dalam sebuah perusahaan. Tujuan dari organisasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama dari suatu organisasi atau para anggota perusahaan. Tujuan bersama yaitu dapat berupa tujuan ekonomi, yaitu tujuan utama dari suatu perusahaan yaitu untuk mencapai keuntungan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing. Dan tujuan organisasi yaitu tujuan sosial, yaitu untuk meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan organisasi juga untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan oleh suatu perusahaan tersebut. Cara menentukan tujuan dan struktur organisasi atau perusahaan. Yang pertama kita merencanakan masa depan. Pada tahap ini kita tanyakan pada diri kita kemana akan arah perusahaan kita. Yang kedua, apa yang akan dilakukan perusahaan kita untuk masa kedepannya. Pada hari ini organisasi atau perusahaan yang baru bisa mencakup 3-5 tahun, sedangkan untuk perusahaan yang lebih mapan kita bisa rencanakan target 10 tahun lebih. Yang kedua yaitu bangun struktur organisasi. Pada hari ini kita menyusun struktur organisasi tanpa nama. Di sini kita fokus pada tahap untuk menentukan alur kerja yang optimal dan paling efisien untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Yang ketiga yaitu isi orang-orangnya. Pada hari ini kita bisa melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang menjabat pada struktur organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu praktek manajemen yang kinerja yang kuat dari karyawan. Pada tahap ini kita melakukan peninjauan kinerja karyawan. Kita bisa melakukannya setiap bulan atau setiap tahun. Kita melakukan rapat untuk mengevaluasi kinerja karyawan apakah sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak.
Baik, saya akan memberikan kesimpulannya. Tujuan organisasi ini secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi serta untuk mengatasi keterbatasannya, kemandirian, dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama.